Terima kasih, Tuhan memberkati. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Kok sulit sekali menjawabnya? Ada apa ini? Semoga tidak ada apa-apa ya. Semoga diam itu emas. Haleluya. Mari kita banyak bersyukur kepada Tuhan. Ucapan syukur kita menyuburkan iman kita. Karena itu supaya iman kita bertambah subur lagi, mari kita mendengarkan firman Tuhan. 1 Timotius 6 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Firman Tuhan yang kita baca hari Minggu, kita ulang lagi membaca. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1 Timotius 6 ayat 6. 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sekali lagi, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Dan percaya katakan amin. Masih ingatkan firman Tuhan ini? Hari Minggu sudah kita dengarkan ayat ini. Bapak Ibu saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah itu di dalamnya ada keuntungan besar. Itu bukan saya yang menyatakannya. Itu bukan iming-iming dari seorang pendeta, tetapi dari Alkitab. Dari Alkitab itu sendiri kita sudah membaca bahwa ada keuntungan besar di dalam ibadah. Ada laba, bukan laba-laba maksud saya, tapi laba. Karena kalau dalam terjemahan lama bahasa Indonesia, adapun ibadat itu sungguhlah besar labanya, jikalau disertai dengan hati senang. Itu terjemahan lama. Sungguh besarlah labanya. Jadi berlaba dong. Namar huriyai. Amin. Berlaba. Kalau dalam bahasa Batak, pangomoan. Ibu bapak mau ngomong? Pangomongan. Pangomongan kodando tutu hadaulaton. Pangomongan kodando tutu hadaulaton. Anggo mardongan sabang liroha. Jadi bermacam-macam terjemahannya. Tetapi saya pada siang hari ini lebih condong kepada bahasa Indonesia EYD yang ejaan yang disempurnakan, yaitu 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar.
Bapak mau beruntung? Atau mau rugi? Beruntunglah. Pilihlah beruntung. Tetapi jika kita beribadah, jangan tujuannya mendapatkan untung. Itu salah. Dan dalam ayat 5 memang dikatakan di sana bahwa ada orang, 1 Timotius 6 ayat 5, bahwa ada orang yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Walaupun di dalam ibadah ada keuntungan besar, tetapi kita tidak boleh beribadah hanya dengan tujuan mendapatkan untung. Tujuan hanya untuk mendapatkan laba atau pengumuman. Tetapi kita harus menjalankan ibadah kita sebagai suatu keharusan atau kewajiban. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Keluaran 23 ayat 25, yang pertama di sana dituliskan, tetapi kamu harus beribadah. Tetapi kamu harus beribadah. Jadi harus beribadah dulu. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Yang pertama, harus beribadah. Seperti kaum muda tadi itu, kusimak tadi bunyinya, aku bukannya mengejar berkatmu, ya kan? Tapi mengejar apa? Mengejar dirimu, Tuhan. Ya kan begitu tadi ya? 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, Paulus katakan dalam ayat 19 bagian akhir sampai 20, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita bukan milik kita lagi. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita ini bukan milik kita lagi. Kita tidak punya hak lagi dalam hidup kita ini, karena Yesus telah membeli kita. Karena membeli sama dengan menebus kita, menggantikan kita dengan pengorbanannya, sehingga kita yang sudah disiapkan oleh Bapa untuk dibinasakan, ditebus oleh Yesus, dibeli oleh Yesus dari Bapa. Yesus berkata, Bapa, biarlah aku beli mereka, biarlah aku tebus mereka semua, Bapa. Jangan kau binasakan mereka karena dosa itu. Aku rela mati untuk mereka. Sekarang mereka aku beli dengan harga yang lunas dibayar. Maka barang atau orang yang dibeli adalah milik yang membeli, dan harus hidup buat yang membeli. Itulah Yesus Kristus yang membeli kita. Maka kita pun harus memuliakan Allah dengan tubuh kita, dengan hidup beribadah kepada Tuhan sebagai suatu keharusan, sebagai suatu kewajiban, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi ibadah itu memberi keuntungan besar. Keadaan kita ditentukan oleh ibadah kita. Yang percaya katakan amin. Ditentukan oleh ibadah kita. Keadaanmu ditentukan oleh ibadahmu. Bukankah firman Tuhan
sampai 8. Tetapi jauhilah tahayu dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah mengandung janji. Haleluya. Ibadah mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bahasa Batak mendong pasomal-somal madirin mengulah hadaulat ai otido gunani napagosi bergagi alai tu saluhumna do hasea hadaulatun ibadah ai hanguluan noai nan sogo dibaga-baga. Dan beribadah itu lebih berguna, lebih oke dari semua kegiatan. Ibu bapak percaya? Mau lihat usia deh. Ibadah itu lebih berguna, lebih oke dari semua kegiatan. Perbandingannya 1 dibanding 1000. 1000 hari di tempat lain. Firman Tuhan katakan lebih baik 1 hari di rumah Tuhan. Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik iya, soalnya udah mulai. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumahmu daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Lebih baik di sana ada keuntungan besar. Tetapi syaratnya apa Ibu Bapak? Syaratnya harus disertai dengan rasa cukup. Haleluya. Harus disertai dengan rasa cukup. Ini yang sulit aku menerangkan, bagaimana rasa cukup ini menerangkannya kepada jemaat. Bagaimana ya kok harus disertai dengan rasa cukup? Barulah ibadah itu memberi keuntungan besar. Tetapi kalau tidak disertai rasa cukup, ibadah itu tidak memberi apa-apa. Justru mungkin memberi kutuk. Mudah-mudahan jangan kutuk. Harus disertai rasa cukup. Rasa cukup di sini ini berbicara tentang materi. Karena kalau baca selanjutnya ayat itu, ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi di sini rasa cukup terhadap materi. Makanan kan materi, pakaian kan materi, kekayaan kan materi. Jadi kita harus merasa cukup dengan materi yang kita miliki. Kita harus merasa cukup dengan berkat yang Tuhan berikan. Kita harus merasa cukup dengan waktu yang Tuhan berikan. Tapi banyak orang tidak merasa cukup. Sudah 6 hari Tuhan kasih dia bekerja. Dia mau semua hari itu untuk dia. Hari Minggu pun dihabiskan untuk dia. Dia tidak merasa cukup 6 hari. Maunya 10 hari. Maunya 7 hari. Angka 7, angka sempurna. Maunya sempurna waktu itu untuk dia. Ibadah harus disertai rasa cukup, baru memberi keuntungan. Demikian pula mengenai materi berkat rezeki yang Tuhan berikan kepada
Tapi kita merasa cukup. Apa yang Tuhan berikan, kita harus merasa cukup. Kalau Tuhan kasih 9, itulah ambil. Jangan ambil yang 10 semua. Amen. Shalom. Ayo batos selesai kalau kamu jadi tamu. Kenapa orang tidak mau memberi berpuluhan? Tidak merasa cukup. Tidak merasa cukup berkat yang Tuhan berikan itu, maka dia pun mau ambil. Milikku Tuhan, aku ambil pula ini. Sehingga ibadahnya tidak memberi keuntungan. Dalam banyak ibadah yang memberi keuntungan adalah ibadah yang dimana Tuhan membukakan tingkap langit. Tuhan membukakan pintu-pintu berkat. Atau baca di rumah, menjadi 3 ayat sebelum itulah itu ya, baca di rumah. Ujilah aku, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ujilah aku, apakah aku tidak akan membuka tingkap langit untukmu, akan menghalau belalang dari ladang-ladangmu, sehingga kamu akan mendapatkan keuntungan besar. Haleluya. Akan mendapatkan keuntungan besar. Bila langit dibuka, keuntungan besar. Bila belalang-belalang dihalau, dibasmi oleh Tuhan, kita mendapat keuntungan besar. Karena apa? Karena kita merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan. 9 untukku cukup Tuhan. Bahkan tidak perlu berkatmu untukku, kamu saja untukku, katanya kan? Haleluya. Seperti Pak Erastus bernyanyi begini. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingin apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Haleluya. Kerinduanku Tuhan, doaku Tuhan, ajari aku supaya tidak mengingini apapun, tetapi Yesus saja cukup bagiku. Haleluya. Kalau kita tidak merasa cukup dalam hidup ini, kita tidak layak ditolong Tuhan. Kalau kita tidak merasa cukup dengan berkat yang Tuhan berikan, maka kita akan merasa khawatir selalu, merasa takut selalu, takut melayani Tuhan, takut melakukan firman Tuhan, khawatir memberi berpuluhan. Kenapa orang tidak mau memberi berpuluhan? Karena dia khawatir. Gaji mulia itu sudah sesuku. Kan cukup. Gaji mulia itu sudah sesuku. Padamu gaji dia itu sudah tak cukup. Tak cukup boleh harus di. Padamu boleh apa? Tak sesuku mana? Akhirnya apa ibu bapak? Ibadah itu tidak memberi keuntungan. Khawatir. Diandalkan pikirannya, tidak mengandalkan firman Tuhan. Artinya di sini saya tidak membahas berpuluhan di sini. Di sini saya hanya membahas rasa cukup harus kita miliki di dalam hidup kita, di mana kita harus banyak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Kita membawa syukur kita ke hadapan Tuhan. Kita selalu ada di hadirat Tuhan, mengucap syukur dengan mulut kita. Kalaupun kita belum mampu dengan isi dompet kita mengucap syukur dengan mulut, tidak apa-apa. Tuhan juga terima. Amin. Tuhan juga maklum kok.
Masih begitu ya nggak ya orang opo-opo kata Tuhan. Wong aku wong sabar kok kata Tuhan. Masih banyak waktu kok kata Tuhan. Tapi kehadiran kita beribadah, hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita, jangan kita ambil lagi yang hari yang ketujuh itu. Hari yang ketujuh itu milik Tuhan. Berpuluhanmu bolehlah kau ambil. Tidak apa-apa ambil itu. Tapi hari yang ketujuh jangan kau ambil untukmu. Haleluya. Itu milik Tuhan. 2 jam. Makanya nanti kalau sudah mulai pelayanan di Laut Tawar, jangan ada yang absen kebaktiannya di Laut Tawar. Karena minggu depan sudah minggu sekali lagi sudah di sana kalian. Tidak perlu lagi kalian di Taman Manomos di sini. Karena supaya hari Selasa 20 Juli jadi peresmiannya. Setelah itu absen Bapak Ibu. Biar kemudian haba-haba bolas kali susung rohmu terus dong kali kamu hari di puji Tuhan. Ibu bapak para sekalian, mari kita bersyukur, merasa cukup. Kita tidak khawatir, kita tidak takut, sehingga ibadah kita itu mendapatkan keuntungan yang besar dari Tuhan yang kita tidak duga-duga, yang kita tidak sangka. Tetapi apabila kita terus khawatir, terus takut, tidak pernah merasa cukup, kita seperti si lintah yang berkata dalam Amsal 30 ayat 15, si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Tidak pernah untukmu, tidak pernah untuk dia, untukku dan untukku. Lintah. Kita semua ingin ditolong oleh Tuhan. Tetapi apakah kita layak ditolong oleh Tuhan? Mari kita buka dulu Lukas pasal 7 ayat 4. Lukas 7 ayat 4. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Amin. Ibu tahu cerita ini kan? Seorang perwira yang sakit, anggotanya, anak buahnya, dia datang minta tolong kepada Yesus supaya disembuhkan. Yesus ragu-ragu, kayaknya nggak layak orang ini ditolong. Mungkin Yesus ragu, ini kan orang Kapernaum, gak layak ditolong ini. Tapi dia menyuruh tua-tua Yahudi menghadap Yesus, dan tua-tua Yahudi ini pun berkata, Yesus, orang ini layak engkau tolong, karena dia banyak membantu pembangunan rumah ibadat kami. Mendengar itu horo dari Yesus, lalu ditolong. Kita banyak berdoa, selalu ingin ditolong Tuhan, tapi tidak ada perhatian kita terhadap Tuhan. Saya pernah mengurus surat pindah. Waktu saya dengan istri saya mau surat pindah kemari, kantor lurah di lapangan bola atas. Si Hotang kalau nggak salah lurahnya waktu itu. Mau ngapain? Surat pindah. Kami mau pindah ke sebagai ini surat pindah dulu Pak. Diperiksa mana kakak, dikasihlah kakak mertua saya dulu ya, lapangan bola dan pol. Coba dulu periksa dulu orang tua ibu apa, dibayar pajaknya katanya. Berento, ibu kamu guna. Kalau tidak dibayar pajaknya jangan kasih. Ibu kementong ternyata dan tua ini sedia rumah dari pajak. Dibayar pak pajaknya. Oh kalau begitu ketik, ya diketik, dikasih. Ini warga negara yang baik ini. Coba kalau tidak dibayar pajak, gak bakal keluar surat itu. Anak kami si Karen mau kuliah,
harus minta dulu surat pajak lunas, diminta lagi rekening air lunas, rekening listrik lunas, baru bisa kuliah. Pajak mobil juga lunas, semua lunas kan? Kalau tidak bisa. Mungkin Tuhan di surga melihat, oh banyak kali permohonan doa ke mejaku ini, kata Tuhan. Dilihat di sian lagi, banyak kali namanya di sini. Petrus, cek dulu buku, bayar pajak orang ini. Udahlah Tuhan, kau kan maha kasih, udahlah kasih saja lah. Tidak, Petrus, lihat dulu bayar pajak dia. Petrus juga, capek sih Petrus buku dulu dibuka. Saya terima Tuhan, nanti bayar pajaknya. Tolong kamu ini, pending itu. Haleluya. Pending dulu. Kita warga negara surga yang harus taat. Warga negara Indonesia harus taat pajak. Ke pemerintah kita harus bayar air, padahal Tuhan yang bayar air. Padahal Tuhan yang bikin air. Ibu bapak oksigen mahal. Oksigen sekarang cari oksigen di mana-mana. Takkan kau temukan oksigen kecuali di rumah sakit COVID-19. Di situ ada oksigen yang ada. Di apotek tidak ada lagi. Hilang semua oksigen, dikumpul semua di rumah sakit penanganan COVID. Mahal oksigen, air, matahari, listrik. Bayar lampu kita terus sama Tuhan, sama pemerintah. Padahal matahari tidak pernah kita bayar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga apa? Ibadah kita itu tidak memberi keuntungan besar. Lihat Cornelius, Kisah Para Rasul 10. Kisah Rasul 10 ayat 1. Ini bukan orang Israel, ini orang Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, asal baca ayat 4. Ia menatap malaikat itu dengan takut, ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik di hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Amin. Ibadahnya diingat oleh Tuhan karena dia merasa cukup, tidak saleh dan berdoa, tetapi dia memberi sedekah, maka Allah mengingat dia. Mau diingat oleh Tuhan? Mari kita baca Ibrani 6 ayat 10. Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Allah tidak lupa. Amin. Dia tidak lupa. Ibadah kita itu pun diingat oleh Tuhan. Dia tidak lupa akan segala perbuatan baik, perbuatan kasih yang kita lakukan kepada orang-orang kudus, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan. Tetapi dia memberkati seperti Raja Hizkia. Raja Hizkia ini sudah sakit, sudah mau mati. Bahkan Tuhan sudah mengatakan dia harus mati, harus mati. Tetapi apa kata Hizkia? 2 Raja 20. Hizkia berdoa begini. Ah Tuhan, ayat 3. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Amin.
Adakah yang mau kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah apa yang baik yang aku lakukan terhadap Engkau. Aku hidup di hadapanmu dengan tulus hati dan setia, dan aku melakukan apa yang baik di hadapanmu. Adakah ibu bapak? Kalau ada, maka segala doa dan permohonan doa kita, minta tolong kita kepada Tuhan pun akan diberikan. Haleluya. Sehingga bila kita beribadah, kita mendapatkan keuntungan besar. Tidak sia-sia kita beribadah. Bila kita berdoa, Tuhan melihat ada lain yang menyertai doanya. Dia hidup dengan tulus hati. Dia merasa cukup dengan dirinya. Maka Tuhan berkata, dia layak diberkati. Ibadah kita harus kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Kita harus merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Dan orang yang merasa cukup dalam hidupnya, dia tidak takut dan tidak khawatir. Tetapi dia akan banyak mengucap syukur di dalam rumah Tuhan, mengangkat tangan kepada Tuhan, memuji dan menyembahnya. Jadi bagaimana caranya ibu bapak kita beribadah? Ayat terakhir kita baca 1 Korintus pasal 14. Ini ayat terakhir, 1 Korintus pasal 14. Supaya ibadah kita itu mendapatkan keuntungan yang besar, kita baca 1 Korintus pasal 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara peraturan dalam pertemuan jemaat? Bila kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Amin. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau kenyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus digunakan untuk membangun. Jika kita beribadah, berkumpul memuji Tuhan, beribadah, berkumpul dalam pertemuan jemaat, tiap-tiap orang, kita semua, tiap-tiap orang harus mempersembahkan sesuatu. Mempersembahkan nyanyian, mempersembahkan kidung, mazmur. Tidak boleh yang menjadi penonton. Semua kita harus aktif. Semua harus menyanyi. Semua harus bertepuk tangan. Semua harus membuka mulutnya bermazmur memuji Tuhan. Semua harus membuka mulutnya berkata-kata menyembah Tuhan. Jangan ada yang ngomong, apalagi bercakap-cakap. Haleluya. Tiap-tiap orang harus mempersembahkan sesuatu. Itulah peraturan dalam ibadah. Semua tadi menyanyi. Saya rasa kalau semua tadi kita menyanyi, satu suara penuh sepengdua deh, sepengdua satu. Alai mau solo singer malenti, dan orang suara begini. Lalu kudu musik. Jangan kita menonton kalau ibadah. Menyanyilah, bukalah mulutnya, persembahkanlah sesuatu. Persembahkanlah sesuatu kepada Tuhan. Bukan hanya kolektif yang harus kita persembahkan, tetapi yang lebih utama apa di sini? Hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Titik dua. Ini titik dua. Jadi bukan happy yang pertama dibuatkan. Titik dua, yang seorang bermazmur. Makanya menyanyi memuji Tuhan, mazmur menyembah Tuhan, menari, berjoget, tidak apa-apa. Kalau Tuhan suruh berjoget, joget saja. Haleluya. Kalau roh yang menyuruh berjoget, tidak akan ada yang tersandung. Amin. Namanya roh.
kalaupun ada yang tersandung, ya kita doakan supaya mengerti dan dijamah oleh Roh Kudus, sehingga hatinya dengan hati kita sama-sama dalam hadirat Tuhan. Yang satu bermazmur, makanya ibu-ibu persembahkan pujian, kaum muda mempersembahkan pujian, benar-benar mempersembahkan pujian. Jangan untuk kedagingan, haleluya, tetapi sungguh-sungguh. Singer-singer pun menyanyi dengan sungguh-sungguh, ya, karena aku jumlah di situ, singer-singer kujung. Siapa yang menghayal nampak nanti di situ, ya. Makanya hati-hati, aku tukang jum. Jadi nampak dia kalau dia lagi pikirannya melayang-layang, sorok dia terus supaya bertobat. Sungguh-sungguh itulah peraturan dalam ibadat, sehingga ibadah itu memberi keuntungan besar. Haleluya. Kita mendapatkan keuntungan besar dari ibadah itu. Mari kita bangkit diri kita. Haleluya, haleluya. Bapa, kau setia, kau tunjukkan kasih setiamu, kau mengerjakan apa yang ku perlu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau mengerjakan yang ku
Silakan dulu Bapak Ibu saudara sekalian.